Masih ingin lari? Kau tidak akan bisa lolos dari tanganku lagi. Ini obat khusus yang kubawa dari luar negeri. Minum ini, lihat apakah kau masih bisa berpura-pura polos. Tangkap dia. Ya. Parenti, jangan lari. Cepat tangkap dia. Tolong aku. Nona, apa yang terjadi? Cepat pergi, bawa aku pergi dari sini. Jangan lari. Panas sekali. Kamu siapa kamu? Kenapa kamu di tempat tidurku? Aku juga ingin pulang dan tidur. Tapi kau tidak memberiku kesempatan. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa, itu semua kau yang melakukannya padaku. Tidak tahu malu. Turun. Turun. Kamu. Kau mengambil keperawananku. Mungkinkah ini hanya tamu bulananmu datang? Aku bilang aku tidak sengaja. Percaya atau tidak? Lihat, ini benar-benar tamu bulanan. Ingat kan? Semalam aku melawan sekuat tenaga. Tetapi kau masih mengambil keuntungan besar dariku. Hampir saja aku kehilangan perawananku. Diam. Jangan bicara lagi. Telepon. Halo. Su Qingyan, otakmu kemesukenair? Song Shao mau menikahimu adalah kehormatan bagi keluarga Su. Tidak hanya tidak bekerja sama, kau berani menendang Song Shao sampai terluka. Harus berlutut dan minta maaf padanya. Minta maaf? Paman, apakah kau tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia memberiku obat. Memberi obat apa masalahnya? Kau toh akan menikah dengannya. Tidur sehari lebih awal atau sehari lebih lambat, apa bedanya? Aku pikir otakmu benar-benar kemasukan air. Kalau begitu aku pergi. Pergilah. Tunggu sebentar. Sangat mirip. Mirip apa? Mari kita menikah. Hah? Jadi maksudmu? Memanggilku untuk berpura-pura menjadi Gao Feng dan menikahimu. Benar. Tapi menyuruhku menjadi dirinya. Aku merasa agak aneh. Aku mengerti kekhawatiranmu. Meskipun kalian agak mirip, tapi Gao Feng tetaplah orang yang sangat istimewa. Orang penting sejati, kamu hanya seorang kurir. Memintamu untuk menirunya memang sangat sulit. Tapi tenang saja, Gao Feng ini selalu misterius. Hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Asal kamu ikuti apa yang kukatakan, aku jamin tidak akan ketahuan. Ini perjanjian pernikahan sementara, berlaku selama setengah tahun. Setelah menandatanganinya, di permukaan kita adalah suami istri. Tapi sebenarnya kamu adalah karyawanku.
Semua hal harus menurut perintahku. Berperan sebagai Gaofeng, ada masalah? Tidak masalah, pekerjaan yang bagus. Bagaimana dengan bayarannya? 50.000 sebulan, kalau performamu bagus ada bonus tambahan. Aku sudah berperan sebagai orang penting. Hanya dibayar 50.000 sebulan, terlalu pelit. Kamu mengantar makanan hanya dapat 5.000 sebulan, 50.000 masih kurang. 5.000 itu hanya uang pertunjukan. Menjual diri harus dihitung terpisah. Jadi kamu mau berapa? 100.000 sebulan, tidak boleh tawar-menawar. Baik, 100.000 ya 100.000, tapi aku punya 3 syarat. Pertama, kamu harus siap sedia kapan saja, tidak boleh bolos tanpa alasan. Perkataan dan tindakanmu harus menurut perintahku, agar tidak gagal. Ketiga, meskipun kita sudah menikah sebagai suami istri, tapi jangan menyentuhku sembarangan, juga jangan ada pikiran yang tidak-tidak. Kalau kamu punya pikiran yang tidak-tidak padaku, harus bayar lebih. Jika benar-benar terjadi suatu hari nanti, namaku Sukinyan akan kutulis terbalik. Lihat kamera. Bagus, sedikit lebih dekat lagi. Cantik, kamu sudah keluar frame. Cantik, lebih dekat sedikit, kalian ini sedang foto pernikahan. Senyum dong. Sudah mau menikah, kenapa malu-malu? Ayo, Sudah janji tidak boleh menyentuh sembarangan. foto pernikahan, kalau tidak mesra siapa yang percaya? Keluargamu bisa percaya? Santai aja. Nah gitu, sekarang senyum. Oke, ganti pose. Ayo foto ciuman manis. Nggak boleh. Foto pernikahan tanpa ciuman, siapa yang percaya? Jangan pikir aku suka ya. Ini semua acting, minimal cium pipi dong. Aku rela berkorban lagi. Siap? Oke, lihat kamera. Sayang, lihat. Kita berdua cocok di foto. Jangan panggil aku sayang kalau tidak ada orang. Kita cuma nikah palsu. Aku bosmu, kamu karyawanku. Kalau berani macam-macam lagi kayak tadi pas foto pernikahan, hati-hati kamu gak dapat duit sepeser pun. Ini bukan pertama kali kita ciuman. Diam lo. Qingyan. Ini bunga untukmu. Song Haoyang, berani-beraninya kamu datang. Kemarin aku salah, tapi itu karena aku terlalu mencintaimu. Jadi agak terburu-buru. Mau kompensasi apa, bilang aja, pasti aku penuhi. Kalau gitu, lenyap dari hadapanku sekarang juga. Melihatmu sebentar saja aku mual. Sukinyan, jangan kurang ajar. Pokoknya kamu akan jadi istriku, beda apa sehari lebih cepat? Atau sehari lebih lambat? Dasar binatang. Mau lari kemana? Lepasin aku. Dengar ya, kalau hari ini aku nggak selesai denganmu, aku ganti nama keluarga. Song Haoyang lepasin aku. Berani mukul aku? Kamu tahu siapa aku? Tahu. Song Haoyang, si anak orang kaya Song. Sengaja aku pukul. Kalian berdua, hajar habis habisan. Dengar ya, keluarga Song punya uang dan pengaruh. Bukan sembarangan. Parenti, berani ganggu aku, keluarga Song pasti bikin kamu kapok setengah mati. Kapok setengah mati. Parenti, kalau berhenti sekarang masih ada waktu. Masih ada waktu. Kakak, Girahan. Aku tidak berani. Aku beritahu kamu. Sukinyan sudah menikah denganku. Kalau kamu masih berani mengganggunya, aku akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu lagi. Tidak berani lagi. Pergi. Hei anak muda, berani kasih tahu namamu? Aku pastikan kamu mati tanpa kuburan. Orang sepertimu pantas tahu namaku. Tapi hari ini aku sedang senang. Istri, kemari. Kasih tahu dia, siapa namaku. Suamiku adalah CEO Grup Junsheng, Gaofeng.
Apa? Kelvon? Dia Gao Feng dari grup Junsheng? Bagus kalau sudah takut. Aku dan dia sudah menikah resmi. Jangan ganggu aku lagi. Ayo kita pergi. Bagaimana? Aktingku lumayan, kan? Lumayanlah, tapi... Kamu tahu tidak, keluarga Song punya pengaruh besar di kota Yun. Kalau dia balas dendam, kamu akan dalam bahaya. Kamu seharusnya tidak mempunyai seperti itu. Aku CEO grup Junsheng, masa aku takut sama dia? Kamu bukan Gao Feng sungguhan, kamu hanya berakting. Kamu cuma kurir. Kamu ingat, kalau nanti ketemu kejadian seperti ini lagi. Jangan gegabah seperti ini. Mulai sekarang kamu tidur di sini. Sudah menikah resmi, langkah selanjutnya malam pengantin, kan? Perjanjian bab 3, tidak boleh ada pikiran tidak senonoh. Tidak ada ya tidak ada. Lagi pula semalam sudah seperti malam pengantin. Diam. Jangan sebut kejadian semalam. Banyak sekali foto Gao Feng. Jangan-jangan kamu suka Gao Feng? Jangan ngawur. Gao Feng itu pengusaha sukses. Dia juga dermawan, aku hanya mengagumi orang seperti dia. Sebenarnya Gao Feng juga manusia biasa. Tidak ada yang istimewa. Besar mulut. Gao Feng itu jenius bisnis. Kamu? Fokus saja mengantar makanan. Sekarang aku dijamin wanita kaya, gaji sebulan 100.000. Masih perlu antar makanan? Benar-benar tidak mau maju. Gao Feng dulu. Berjuang dari bawah, tidak seperti kamu. Malas dan tidak mau berusaha. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Aku memuji Gao Feng, apa hubungannya denganmu? Salah masuk karakter saat tidak seharusnya. Ingin memerankan Gao Feng dengan baik. Hanya mengandalkan penampilan saja tidak cukup. Ini adalah latar belakang karakternya. Hafalkan semuanya malam ini. Aku pandai akting, aku bisa improvisasi. Tidak perlu menghafal apapun. Perjanjian kedua. Semua tindakan dan ucapan harus menurut perintahku. Baik, hafalkan. Menghafal juga bagian dari pekerjaan, aku mempekerjakanmu untuk bekerja. Bukan untuk tidur. Gao Xing. Seperti babi. Tutup pintunya. Baik, Aku menyuruhmu keluar dan menutup pintu. Bukan mengurung diri di dalam. lain kali tolong jelaskan dengan jelas, oke? Masih perlu dijelaskan? Cepat keluar. Qingyan. Qingyan, kamu di rumah? Tunggu. Qingyan, Tadi kamu suruh aku keluar, jadi aku harus keluar atau tidak? SST. Qingyan. Qingyan, kamu di dalam? Qingyan, Oh, aku sedang mandi, sebentar lagi keluar. Bukannya aku harus keluar? Diam, jangan bicara. Qingyan, ada suara apa? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo, sembunyi di sana, cepat. Bukan di sini. Jangan keluar. Anan. Kamu datang. Kangen, tidur bersamamu malam ini. Tapi kamu ngapain di dalam? Ada suara aneh? Tidak ada. Aku sedang mandi, tidak ada apa-apa di dalam. Sudah selesai mandi? Sudah selesai. Kebetulan, aku mau ke toilet. Jangan-jangan lantainya basah. Lebih baik ke lantai atas. Di mana saja sama saja. Aku sangat kebelet. Itu. Biar aku masuk. Benar-benar tidak bisa di dalam.
Aduh, ada orang mesum. Aduh. Kinyan, cepat panggil polisi. Di sini ada pengintai mesum. Cantik, kan kamu yang buka baju di rumahku. Jangan balik tuduh, ya. Rumahmu? Ini rumah Kinyan. Dia istriku, rumahnya ya rumahku. Benar kan, sayang? Sayang. Mirip, beneran mirip. Apalagi yang pakai masker ini. Persis banget. Tapi kalian kan suami istri palsu? Kalian berdua gak pakai baju, ngapain di kamar mandi? Saling bantu gosok punggung, dong? Ngaco banget. Aku cuma lupa, tiba-tiba ada orang di rumah. Mandi gak kunci pintu, terus dia tiba-tiba masuk. Masuk begitu? Itu emang cabul. Bukan juga. Dia cuma mau ke toilet. Orang ini emang kelihatannya gak benar. Tapi gak jahat-jahat amat. Gak jahat-jahat amat? Aku ini orang baik banget. Kalau enggak, semalam kita tidur bareng. Udah jadi cerita lain tuh. Apa? Kalian berdua semalam tidur bareng? Diam saja, gak ada yang anggap kamu bisu. Memang mirip sih, tapi Gaofeng itu orang sukses kelas atas di dunia bisnis. Kamu nyuruh tukang delivery pura-pura jadi dia, bisa? Aku tahu ini susah. Tapi ini satu-satunya cara sekarang. Kalau ketahuan, kamu pindah kota aja. Ambil uang yang aku kasih ini. Hidup kamu udah gak perlu khawatir. Tenang aja, aktingku bagus. Bahkan Gaofeng asli datang. Pasti bilang, keren banget. Berlebihan. Halo. Oke, aku ngerti. Keluargaku mau ketemu kamu. Ketemu aja. Dapat suami baik kayak aku. Emang harus dibawa pulang buat dipamerin. Kamu santai aja. Pamanku itu keras kepala dan otoriter. Paman yang ketiga licik dan tajam mulutnya. Mereka udah berpengalaman. Pikir kamu bisa bohongin mereka? Nanti ikuti gerak mataku. Ngerti? Sayang, tenang aja. Aku yang tanggung semuanya. Tanggung apa? Pakai apa tanggungnya? Malam ini jangan tidur. Hateful betul-betul data Gaofeng. Seperti ini, besok bisa tidak? Sudahlah, mencoba saja meski sulit. Cepat, sudah selesai belum? Sudah, sebentar lagi. Kinyan, meskipun orang tergantung pakaian dan kuda tergantung pelana, tapi orang ini cuma pengantar makanan, aura tidak bisa berubah. Kamu beri dia pakaian semewah apapun, dia tidak akan bisa memancarkan aura seperti Gaofeng. Malah jadi konyol dan lebih mudah ketahuan. Coba dulu saja. Bagaimana? Cuma ganti baju, kok jadi ganteng banget? Song Shao, informasi si anak itu sudah ketahuan. Dia sama sekali bukan Gaofeng. Namanya Gao Xing, lulusan SMP, asal desa. Sejak datang ke kota kita, tidak pernah kerja yang benar. Selalu jadi pengantar makanan. Bagus. Ternyata cuma pengantar makanan, berani-beraninya pura-pura jadi orang penting. Suing Jian. Kamu pikir Song Hao yang muda die bohongi? Ayo. Song Shao mau kemana? Tentu saja ke keluarga Su. Dia Su Qingyan dapat suami yang bagus begini. Aku harus memberi selamat dong. Apa yang kubilang tadi kamu ingat? Nanti ketemu keluargaku, jangan bicara apa-apa. Biarkan aku yang urus. Ingat, aku bisa diandalkan.
Paman, Paman dan Bibi. Qingyan, ini pacar gelap yang kamu cari di belakang Song Shao? Kabur dari pernikahan demi orang seperti ini. Aku tidak tahu apa isi kepalamu, bodoh sekali. Aku tidak ada hubungan dengan Song Haoyang. Aku tidak akan menikah dengannya. Su Yingjian, pernikahanmu dengan Song Shao sudah disepakati kedua keluarga. Jangan macam-macam di luar. Siapa yang setuju, siapa yang nikah, aku tidak mau menikah dengannya. Pernikahanku aku yang tentukan. Keluarga Su sudah membesarkanmu selama ini. Saat menikmati fasilitas keluarga Su, kamu diam saja. Sekarang diminta berkorban sedikit untuk keluarga. Kamu mulai mau menentukan sendiri. Paman, orang tuaku sudah meninggal sejak lama. Tapi mereka juga meninggalkan harta. Aku tidak pernah menghabiskan uang kalian sepeser pun. Selama beberapa tahun ini, aku juga sudah menghasilkan banyak untuk keluarga Su. Uang yang kamu hasilkan itu sedikit, bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Song? Hanya dengan mendekati keluarga Song, kita bisa mendapatkan manfaat sebenarnya untuk keluarga Su. Paman, kalau begitu, kenapa tidak kalian pasang harga saja, jual aku? Aku sudah cukup, Qingyan. Pernikahanmu adalah urusan terpenting keluarga Su, tidak bisa ditawar. Kamu harus menikah dengan Song Haoyang. Sudah terlambat. Aku sudah menikah dengannya. Apa? Kamu benar-benar melawan. Ayah, naik, apa yang naik? Saham yang diberitahu Song tadi, naik drastis. 2 juta yang kita investasikan bersama paman ketiga, sudah naik setengahnya. Benar dapat uang sebanyak ini? Benar, Ibu, lihat. Masih naik lagi. Benar-benar reinkarnasi dewa kekayaan. Bagus naik. Qingyan, lihat. Song hanya memberi informasi sedikit saja. Bisa membuat kita dapat uang sebanyak ini. Kalau kamu menikah dengannya, itu adalah keberuntunganmu, nasibmu. Oh ya, perusahaan King Mu masih butuh 6 juta. Untuk mengembangkan produk baru, Song sudah bilang, asal kalian menikah, dia akan langsung berinvestasi untuk keluarga Su. Anak ini, apa yang bisa dia berikan untukmu? Dia bisa apa dibandingkan Song? Apple Tech, saham ini tidak bagus. Akan turun. Kamu mengerti saham? Lucu sekali. Dengan kekuatanku, tidak perlu mengerti. Aku mau saham mana naik ya naik, mau yang mana turun ya turun. Apa yang kamu bicarakan, Su Yingjian? Aku benar-benar tidak mengerti kamu, cari pacar tidak berkualitas. Tidak punya kemampuan sudah biasa, otaknya juga bermasalah. Mau saham mana naik ya naik, mau yang mana turun ya turun. Dewa saham Buffett saja tidak berani bicara seperti ini. Bukannya sudah bilang jangan bicara sembarangan? Bualanmu keterlaluan. Sayang, bukankah aku ini presiden direktur Junsheng Group? Hal kecil seperti ini seharusnya tidak sulit bagiku. Kamu palsu, orang lain tidak tahu. Kamu sendiri tidak tahu? Bisik-bisik apa? Kalau benar punya kemampuan, buat Apple Tech turun, tunjukkan pada kami. Betul. Baik, kalau turun, jangan salahkan aku. Turun saja, kalau benar turun aku panggil kamu kakek. Dia saja, memalukan, benar-benar memalukan. Halo bos, ada apa? Siapkan dana 2 miliar untukku, dalam 1 menit. Jatuhkan harga saham Apple Tech, sampai anjlok. Siap. Apa yang kamu omongin? Apple Tech itu perusahaan ternama, kamu mau jatuhkan dalam 1 menit? Mending kamu lompat dari gedung aja deh. Su Qingyan, kamu cari suami bodoh kayak gini? Memalukan keluarga Su, mempermalukan kita semua. Kamu sudah mengumbar omongan besar, gimana mau bersin ini? Santai aja, biarin peluru terbang dulu. 4, udah hampir. Gawat suamiku, Apple Tech beneran jatuh. Apa? Apple Tech beneran jatuh, sepet liat. Tenang aja, ini pertama kali kalian main saham? Turun dikit itu cuma buat cuci investor kecil. Nanti bakal naik lagi. Bukan turun dikit, ini jatuh bebas. Ini gimana sih?
Gak usah takut bang, mungkin cuma koreksi teknikal. Bukan, ini masalah besar. Appletech ketahuan punya utang ratusan miliar di internet. Aset mereka gak nutup utang. Jual semua saham kita, pasar udah ditutup. Sahamnya gak bisa dijual. Gimana ini? Suamiku, kita udah masukin 20 juta loh. Ini gimana sih? Kamu kan lihat sendiri. Aku cuma nelpon, langsung ditutup pasarnya. Perusahaan kayak Appletech, mending ketahuan sekarang. Daripada ngerugikan lebih banyak orang. Bang, serius dong, itu perusahaan Fortune 500. Kamu cuma tukang antar makanan, mana mungkin bisa ngelumpuhin mereka? Appletech beneran kamu yang runtuhin? Kamu ini siapa sih? Sayang, kasih tahu mereka. Suamiku adalah CEO Junsheng Group, Gao Feng. Ini Galfong? Masa sih? Galfong? Kamu beneran Galfong? Iya, aku. Keluarga Su cuma keluarga kecil di Yuncheng. Bahkan gak punya kualifikasi buat bisnis sama Junsheng Group. Bos Gao itu raja bisnis. Masa mau nikah sama perempuan dari keluarga Su? Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati godaan wanita cantik. Dengan penampilan seperti ini, wajar saja aku tertarik padanya. Dengan popularitas dan pengaruh Bos Gao di seluruh dunia, pernikahanmu seharusnya menjadi berita besar yang menggemparkan. Tidak ada kabar sama sekali. Semua orang tahu, aku tidak suka pamer. Wajar saja jika pernikahan tidak diumumkan kemana-mana. Ya, sepertinya wajar, memang wajar. Jika kalian tidak percaya, aku bisa memintanya memakai masker. Untuk menunjukkan pada kalian. Wah, mirip juga ya. Kamu benar-benar Gao Feng, Bos Gao? Kakak, jangan terlalu curiga. Bos Gao menikahi Qingyan dari keluarga kita. Adalah keberuntungan besar bagi keluarga Su. Benar, aku tidak pernah bermimpi punya. Kita bisa menjadi keluarga dengan Bos Gao. Iya, Qingyan, kamu ini. Kenapa tidak mengenalkannya lebih awal pada kami? Bos Gao, silakan duduk di tempat terhormat. Cepat, silakan duduk di tempat terhormat. Ayo. Eyo. Bagus sekali. Sayang, bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Tidak kira kamu memang berbakat, tapi ingat. Jangan terlalu berlebihan, nanti susah mengakhirinya. Mengerti? Bos Gao, tadi kami kurang sopan. Mohon jangan tersinggung ya. Melihat istriku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Ini namanya hati besar, seperti samudera. Iya, aku bilang juga Qingyan. Tidak mau menikah dengan Song Hao yang itu. Ternyata karena ada Bos Gao seperti Anda. Menantu ideal, seharusnya kamu memberitahu kami lebih awal. Qinghi. Apalagi yang kamu tunggu, cepat ambilkan. Piluakan koleksiku. Dan seduh untuk Bos Gao. Dia itu penipu. Dia sama sekali bukan Gao Feng. Dia hanya seorang kurir. Ini kurir? Tidak mungkin kan, ini. Tadi kami melihat dengan mata kepala sendiri. Dia menelepon dan menggerakkan dana 2 miliar. Hingga Appletech terpaksa ditutup, benar. Masalah Appletech sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Sebenarnya Appletech akan bangkrut. Kemarin sudah ada kabar burung di luar. Orang ini sepertinya mengantar makanan. Dan mendengar orang-orang membicarakannya. Makanya dia pura-pura shock di depan kalian. Tapi cara dia pakai masker mirip banget sama foto Gao Feng pakai masker di berita. Beneran mirip, jah. Itu dia. Sengaja berdandan mirip Gao Feng. Identitasnya, aku sudah selidiki sampai jelas.
Dia cuma tukang antar makanan. Sudah kuduga, keluarga Su tidak ada hubungannya dengan grup Junsheng. Su Qingyan ini, dari mana bisa kenal? Orang penting seperti Gao Feng. Ternyata cuma ngajak tukang antar makanan bohongin kita. Kamu, tukang antar makanan. Berani-beraninya pura-pura jadi Gao Feng mempermainkan kita. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Biar kamu tahu siapa yang berkuasa di sini. Su Qingyan, kamu keterlaluan. Sudah berkali-kali menghina Song Shao. Sekarang malah bawa tukang antar makanan. Buat pura-pura jadi Gao Feng, menipu kita. Kamu pikir keluarga Su tidak bisa menghukummu? Su Qingyan, aku tahu, kamu kabur dari pernikahan. Sampai nikah sama tukang antar makanan ini. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak mempermasalahkanmu. Asalkan kamu segera cerai dengan orang ini. Aku masih mau menikahimu, semua janji untuk keluarga Su masih berlaku. Sudah begini, Song Shao masih mau menerimamu. Ternyata Song Shao benar-benar mencintaimu. Sekarang juga, segera cerai dengan tukang antar makanan ini. Masih bisa diperbaiki, masih ada waktu. Ayah, Sudah selesai bicara? Gao Feng, Su Zhengchun. Sudah tua begini, kok tidak punya pengetahuan sama sekali? Aku ini Gao Feng. Orang biasa. Siapa namanya? Song Haoyang. Bisa mengerti siapa aku? Aku berdiri di depanmu, kalau kamu menghinaku. Kamu sanggup menanggungnya? Bocah, sampai sekarang masih berani pura-pura. Kamu bilang kamu Gao Feng, baiklah. Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang di perusahaan Su Qingyan. Butuh dana 60 juta untuk mengembangkan proyek baru. Karena kamu bilang kamu adalah dia. Maka bantu dia selesaikan uang ini. Kalau bisa diselesaikan, kami akan percaya kamu adalah Gao Feng. Song Shao benar, 60 juta. Bagi orang biasa itu jumlah yang besar. Tapi bagi Gao Feng, itu cuma recehan. Kamu, jangan bilang kami menindasmu, kami kasih waktu 2 minggu. Cukup tidak? Cuma 60 juta? Butuh 2 minggu? 2 hari saja cukup. 2 hari? Bisa-bisanya sok. kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Kamu, Baiklah. 2 hari ya 2 hari. Kalau dalam 2 hari uangnya tidak terkumpul, kamu harus cerai dengan Qingyan. Qingyan akan menikah dengan Song Shao. Kalau aku berhasil, Kami akan akui pernikahan kalian. Song Shao juga tidak akan mengganggu kalian lagi. sepakat. Sayang, kenapa tidak makan? Kamu tidak senang? kamu masih berani tanya? Aku sudah bilang jangan asal bicara. Kenapa kamu harus membual begitu besar? 60 juta dalam 2 minggu, mungkin masih bisa ku cari solusi. Kenapa harus bilang 2 hari? Aku bos besar Junsheng Group, 2 hari selesaikan 60 juta. Sangat masuk akal. Tolong, kamu hanya berakting, kamu palsu. Jangan terlalu larut dalam peran, oke? Begini saja, aku yang bertanggung jawab. Biarkan aku ke perusahaanmu. Jadi wakil direktur, urusan 60 juta aku bantu selesaikan. Kamu cuma kurir, bagaimana bisa selesaikan 60 juta? Sudahlah, kamu makan saja. Aku cari solusi sendiri. Orang butuh makan, kalau tidak lapar. Kalau kamu kurus, tidak akan secantik sekarang. Makan dulu. Aduh, kembalikan padaku. Hanya ada 2 hari lagi, kalau tidak ada solusi. Aku harus menikah dengan Song Haoyang. Tenang, karena kamu sudah menikah denganku. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan orang lain. Masalah 60 juta akan kuselesaikan untukmu, makan dulu. Kakak, 60 juta, bukan 6.000. Sudah, kumohon, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Makan dulu.
Menurut pasal ketiga perjanjian, kau mengambil keuntungan dariku, harus tambah bayar. Siapa yang mengambil keuntungan? Itu kecelakaan. Siapa yang suruh kau merebut dokumenku? Kecelakaan tidak melanggar aturan? Kalau begitu, hati-hati ya. Kau mungkin akan sering kecelakaan nanti. Beraninya kau. Kalau kau berani melanggar, gajimu akan kupotong semua. Oh, kalau kau melanggar itu kecelakaan, kalau aku melanggar harus potong gaji. Kau sangat menghargai kontrak ya. Berapa yang kau mau? 1 ciuman 1.000, tidak boleh ngutang. Seribu, jangan pernah sebut lagi. Terima kasih bos, pesan persahabatan. Pembelian grosir dapat diskon lebih banyak loh. Diam kau. Pulang tidur. Bos, dokumen yang Anda minta sudah selesai diperiksa. King Mutek sebenarnya berjalan cukup baik. Seharusnya ada keuntungan. Tapi Paman keempat Suingjan, Susengdon, bersekongkol dengan perusahaan luar, sengaja menunda pembayaran perusahaan. Mengambil keuntungan pribadi, menyebabkan King Mutek kesulitan. Informasi detail akan kukirim nanti. Sepertinya aku harus menemui Su Zengdong ini. Dua hari 60 juta. Bagaimana caranya dapat uang sebanyak ini? Kinyan, sudah ada ide? Perusahaan seharusnya bisa menarik utang lebih dari 20 juta. Jika bisa ditarik semua. Ditambah 1 juta yang akan kau investasikan ke Kingmu. Bisa menyelesaikan setengahnya. Keuangan Kingmu selalu dipegang paman keempatmu. Dia pasti tidak akan membantu kau menarik uang. Tidak bisa diam saja menunggu. Ayo, temui dia. Bos Su, jangan begitu. Jangan sampai dilihat orang. Takut apa? Perusahaan ini ku yang pegang. Sayang. Kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti, lanjutkan, aku belum puas melihat. Kamu siapa? Siapa yang suruh masuk? Aku wakil direktur Kingmu. Tentu saja aku harus duduk di kantor wakil direktur. Omong kosong, Kingmu hanya punya satu wakil direktur. Yaitu aku, Su Zengdong, Paman Kandang Su Qingyan. Kamu siapa sih? Paman kandung apaan? Aku suami kandung Su Qingyan. Suami kandung. Oh, jadi kamu tukang antar makanan itu. Kenapa? Bos besar udah nggak bisa pura-pura lagi? Datang ke sini mau rebut posisi wakil direktur? Mimpi kali. Pergi sana. Pergi. Dengar nggak? Kamu akan. Kalau nggak pergi, aku bakal pukul. Aku datang untuk ambil jabatan, sayang. Bukannya udah janji aku yang jadi wakil direktur? Kapan aku setuju? Dasar Su Qingyan. Aku udah kerja di perusahaan ini bertahun-tahun, rajin dan setia. Kamu malah ngasih orang sampah ini rebut posisi wakil direkturku. Kamu nggak punya hati apa? Aku bisa buktikan. Wakil direktur sebarusan di atas sekretaris wanita. Beneran rajin banget, semangat 45. Time. Fitnah. Aku ini wakil direktur terhormat. Mana mungkin aku melakukan hal biadab seperti itu? Wah, kamu sampai ngehina diri sendiri. Kamu kejam banget. Udah, jangan ribut. Rapat dulu. Aku. Paman 4, beberapa piutang besar perusahaan. Sudah lama nunggak, hari ini kamu harus cari cara untuk tarik uangnya kembali. Aku juga gelisah uangnya nggak balik. Udah beberapa kali aku nagih, mereka tetap nunggak. Aku bisa apa? Kamu yang selalu tanggung jawab belian dan penjualan. Klien-klien ini juga kamu yang cari. Nggak bisa bilang nggak bisa terus lepas tangan. Kamu kan tahu. Latar belakang perusahaan-perusahaan itu rumit banget. Satu lebih sulit dari yang lain, kita nggak berani musuhi. Utang aja nggak bisa ditagih, ngapain jadi wakil direktur? Time. Podao. Kamu ngerti apa? Qingyan, dia kan ngotot mau jadi wakil direktur. Suruh dia aja yang nagih. Aku nagih boleh. Kalau aku berhasil nagih, gimana? Kalau kamu bisa nagih, aku langsung serahkan posisi wakil direktur ini ke kamu. Kamu mau ngapain?
Aku mau nagih utang. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Dua perusahaan yang berhutang, satu bernama Sanhe. Perusahaan Sanhe bergerak di bidang ilegal, punya puluhan orang berandalan. Nama buruknya sudah terkenal, jangan sampai bermasalah. Ayah bos perusahaan Jinzun punya latar belakang yang sangat kuat. Tidak ada yang berani macam-macam, kamu mau menagih ke mereka. Bisa-bisa kamu masuk dengan kaki sendiri, keluar diusung. Oh ya? Tapi posisi wakil direktur ini harus aku dapatkan. Gimana dong? Jangan macam-macam ya. Kalau sampai ada masalah, aku tidak bisa menjaminmu. Hei bocah, ini kontrak hutang perusahaan Sanhe. Katanya kamu hebat, coba tagih hutang ini kalau berani. Kalau berhasil, posisi ini akan jadi milikmu. Siap-siap, bersihkan meja untuk pindah. Yang Master Song, si bocah itu benar-benar terjebak. Dia pergi ke Sanhe untuk menagih hutang. Sudah bilang ke bos Sanhe, Sao Dakiang? Tentu saja, sudah diatur semuanya. Potong kedua kakinya. Biar dia pulang merangkak, baguslah. Kau Gao, katanya jago bertarung ya, kali ini. Aku ingin lihat berapa orang bisa kau hadapi. Qingyan. Kewat. Suami palsumu itu benar-benar pergi ke perusahaan Sanhe untuk menagih hutang. Apa? Dasar bodoh, perusahaan Sanhe terkenal kejam. Ayo kita lihat. Sentong. Tendang, sini minum. 2K, bisa tidak? Lewat, ikut, cepat. Ayo keluarkan. Kartu apa ini? Lewat-lewat, tidak mau. Keluarkan tidak? Berikan aku bir. Sao Dakiang, bos Sao ada? Kamu siapa? Aku dari perusahaan Kingmu. Perusahaan Anda berhutang 6 juta kepada kami, sudah jatuh tempo, aku datang untuk menagih. 9 yuan. Cepat pergi. Ini hutang, membayar itu wajar. Waduh, dasar tidak mengerti bahasa manusia ya. Tahu tidak siapa Sao Dakiang di kota Yun? Tidak tahu, aku hanya tahu. Anda berhutang 6 juta kepada kami, hitam di atas putih, jelas-jelas. Grup. Menarik, teman-teman, berhenti main. Bocah, hari ini akan kuajarkan. Menagih hutang Keskibi Kotia Odakiang akan berakhir sangat buruk. Ada di depan. Ayo pergi. Ini semua sudah dihancurkan dan dihilangkan jejaknya? Cepat panggil polisi, semoga dia baik-baik saja. Kalian kenapa datang? Gao Xing. Kamu baik-baik saja? Aku cuma mau menagih utang, ada masalah apa? Zhao Dakiang tidak menyulitkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan suka menjamu tamu. Aku dan dia langsung akrab. Ayo Xiao Zhao. Kakak, 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 kakak. Dia tidak akan menyulitkanku, kan? Ah iya, uangnya sudah kubawa untuk kakak, agak berat. Bagaimana kalau aku kirim orang untuk membantu membawa pulang? Antar ke perusahaanku. Baik, baik, baik. Sopan sekali, orangnya baik. Aku perkenalkan. Istriku Su Qingyan.
Halo kakak ipar. Sahabatnya Shen An. Halo kakak ipar kedua. Bukan. Jangan asal panggil, jangan ngawur, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, jangan sering main mahjong, jadilah orang baik. Berkontribusi lebih untuk negara. Ayah. Pesan dari kakak, kalian dengar tidak? Tengga. Jangan sering main mahjong, jadilah orang baik. Kakak hati-hati di jalan, kakak ipar hati-hati di jalan. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita, mari kita mesra-mesraan. Kamu kenapa pulang? Kamu tidak benar-benar berhasil menagih utangnya? Mana mungkin? Kamu bisa hitung sendiri. Kamu tidak mungkin bawa sekantong kertas bekas untuk menipuku? Dengan badan kecilmu ini, pergi sendirian ke perusahaan Sanhe untuk menagih utang. Mana mungkin pulang tanpa masalah sama sekali? Percaya sekarang? Masih tidak percaya? Kamu bisa telepon untuk bertanya. Bos Saoja, Su Sengdong, kamu berani sekali. Sengaja cari orang jagoan, satu orang mengalahkan 30 orang kami. Ini akan kubalas, lain kali ketemu, aku bunuh kamu. Ah tidak, Bos Sao dengar dulu. Bagaimana? Percaya sekarang? Mulai sekarang, tempat ini adalah kantorku. Silakan. Pergi. Kamu. Song Xiao Purek. Anak laki-laki bermarga Gao itu benar-benar berhasil menagih utangnya kembali. Apa? Kapan Sao Daqiang jadi begitu mudah diajak bicara? Ah, bukan begitu. Zhao Daqiang bilang padaku. Mereka dipukuli oleh si bermarga Gao. Dan dia sendirian melawan 30 orang mereka. Kamu pikir ini film silat? Ah, Song Xiao. Benar-benar terjadi. Bagaimana bisa dia begitu jago bertarung? Sekarang, tidak hanya Sao Daqiang yang benar-benar kita musuhi. Posisi wakil direkturku mungkin juga tidak bisa dipertahankan. Tenanglah. Walaupun dia bertarung, dia tetap saja orang yang berpikiran sederhana. Sampah yang hanya mengandalkan otot. Peg ini. Suruh dia terus menagih utang ke Jinzun. Aku ingin melihat. Apakah dia berani memukul Liu Xin dari Jinzun juga? Benar. Konon keluarga Liu pernah memiliki beberapa pejabat tinggi. Liu Xin, Liu Shang. Bahkan memiliki pengaruh besar di dunia hitam dan putih, latar belakangnya sangat dalam. Kalau dia memukul Liu Xin juga, tidak ada yang bisa melindunginya. Song Xiao, kamu benar-benar jenius. Sudah, cepat lakukan. Aku sudah tidak sabar ingin melihat pertunjukan bagus ini. Kamu masuk ke kantorku tanpa janji temu? Kamu pikir dengan menagih 6 juta, kamu cukup berhak duduk di posisi ini? Mimpi. Aku beritahu kamu. Yang berutang bukan hanya Sanhe. Yang besar sebenarnya adalah grup Jinzun. Kalau kamu bisa menagih utang grup Jinzun juga, baru aku akan mengakui kamu. Baik. Grup Jinzun, ya? Aku akan membuatmu benar-benar mengakui. Kalau kamu benar-benar bisa menagih utang grup Jinzun, tidak hanya posisi wakil direktur ini kuberikan padamu. Dia juga kuberikan padamu. Sebagai wakil direktur, menagih utang adalah tanggung jawab. Aku bukan untuk dia. Kalau kamu menang, aku jamin aku akan menepati janji. Perusahaan Sanhe sudah bertahun-tahun beroperasi di Yunchen. Bosnya Zhao Daqiang terkenal sebagai orang yang kejam. Kenapa hari ini kamu begitu mudah diajak bicara? Utang jutaan langsung dibayar begitu saja. Bukan cuma mudah diajak bicara. Kamu tidak lihat Zhao Daqiang ke Gaoxing.
Mengangguk-angguk seperti anak buah, sungguh tidak masuk akal. Apa Gao Xing benar-benar sehebat itu? Bukannya kamu bilang Gao Xing jago bertarung? Mungkin dia berhasil mengalahkan semua orang dari Sanhe. Tidak mungkin, orang-orang dari perusahaan Sanhe. Mereka semua suka berkelahi. Gao Xing cuma fisiknya bagus, bukan tentara khusus. Bagaimana mungkin satu orang melawan puluhan orang? Mungkin dia orang dunia bawah, mungkin dia itu bos dunia bawah yang misterius dan rendah profil. Lalu punya hubungan baik dengan Zhao Daqiang. Lebih tidak mungkin lagi. Gao Xing cuma seorang kurir. Sama sekali tidak berhubungan dengan bos dunia bawah. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Tidak mungkin benar-benar cocok sekilas kan? Aku juga tidak mengerti, benar-benar membingungkan. Aku tahu. Qingyan, tidak baik. Suamimu membuat masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun untuk menagih utang. Apa? Hao Yang. Katanya kamu mau menikahi wanita tercantik di kota kita. Tapi malah kabur saat acara pertunangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Xiao. Aku datang ke sini justru untuk hal ini. Keluarga Su sudah lama menetapkan untuk menikahkan Su Qingyan denganku. Tapi Su Qingyan ini sengaja melawan keluarga. Aku ingin memberinya pelajaran. Membuat perusahaannya bangkrut. Jadi aku minta bantuan Liu Xiao. Utangmu ke King MU jangan dibayar. Kamu minta aku membayar utang. Aku mungkin tidak akan memberimu muka. Tapi kamu minta aku tidak membayar utang. Aku pasti akan memberimu muka. Wah, terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, Liu Xiao. Su Qingyan itu punya pacar liar di luar. Jago bertarung, baru-baru ini membantu menagih utang ke Sanhe. Bahkan Zhao Daqiang sampai kalah. Anda harus hati-hati. Zhao Daqiang itu siapa? Bisa disamakan dengan aku? Wah, di kota ini, naga pun harus merangkak, harimau pun harus tunduk. Betul. Liu Xiao perkasa, saya menghormati Anda dengan segelas minuman. Anda tidak boleh masuk. Apakah Liu Xin dari grup Jinzun ada di sini? Anda siapa? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Liu Xiao, ini dia orang yang tadi saya bicarakan dengan Anda. Anda yang menagih utang dari saya? Apakah Anda tahu nama saya, Liu Xin? Seberapa besar pengaruh saya di kota Yun? Saya tidak peduli seberapa besar pengaruh Anda. Yang saya tahu adalah Anda berutang 15 juta kepada King MU. Berutang harus dibayar. Bocah, berani bicara seperti itu kepada Liu Xiao. Anda cari mati ya? Anda orang pertama di kota Yun yang berani bicara seperti itu kepada saya. Melihat keberanian Anda sekarang harus menampar diri sendiri 100 kali. Lalu berlutut dan membungkuk 100 kali, kemudian merangkak keluar dari sini. Saya akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda membayar utang dengan jujur, hari ini saya juga akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak ramah. Tidak ramah? Bagaimana Anda tidak ramah? Pukul saya? Saya, Liu Xin, sudah lama berkuasa di kota Yun. Belum pernah ada yang berani menyentuh saya sedikit pun. Heo. Pukul saya. Pukul di sini. Liu Xiao, Anda baik-baik saja? Anda benar-benar berani memukul saya? Bukankah Anda yang menyuruh saya memukul? Ini pertama kalinya saya melihat. Ada orang yang punya permintaan seperti ini, tentu harus dipenuhi. Berani menyentuh Liu Xiao, Anda selesai. Tidak ada yang bisa melindungi Anda di seluruh kota Yun. Anda cari mati. Datanglah orang. Tunggu sebentar. Istri, kenapa kamu datang? Anda masih berani bertanya? Anda tahu tidak Anda sudah membuat masalah besar? Liu Xiao, maaf, dia adalah orang dari King MU kami. Sudah banyak melanggar Anda. Semua tanggung jawab saya, Su Qingyan, yang menanggung. Anda menanggung? Ayah saya saja tidak pernah memukul saya, dia memukul saya. Bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Liu Xiao, begini, dia bodoh dan ceroboh. Mohon Anda yang besar hati, maafkan dia kali ini. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Minta maaf? Apa? Hanya dengan membungkuk sudah selesai? Anda benar-benar pikir saya, Liu Xin, bisa dianggap remeh seperti ini? Liu Xiao, apa yang Anda ingin saya lakukan?
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengganti rugi. Ganti rugi ja? Baiklah. Eo. Tunjukkan kesungguhan dulu, minum gelas ini untukku. Tuan Liu, Qingyan tidak bisa minum alkohol. Aku yang akan minumkan untuknya. Kamu siapa? Minggir sana. Aku mau dia yang minum. Sayang. Tidak perlu minum ini. Qingyan tidak apa-apa. Tuan Liu, apakah Anda puas sekarang? Segelas ajar mau bikin aku puas? Eo. Minum seluruh botol ini untukku. Qingyan, kamu tidak bisa minum. Minum sebotol ini bisa bahaya. Bagaimana? Tidak minum? Kalian siap-siap mengurus mayatnya. Bagaimana? Tidak minum? Kalian siap-siap mengurus mayatnya. Sayang tidak perlu minum ini. Jangan macam-macam. Tenang, serahkan sisanya padaku. Serakin padamu? Kamu siapa? Aku kasih tahu. Dia hari ini harus bikin aku senang. Kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Cepat minum. Kamu suka minum ya? Kamu. Aku traktir kamu minum. Tidak. Jangan. Kamu gila. Aku bunuh kamu. Berani memukul Tuan Liu? Kamu tamat. Sudah kubilang kan, kalau ketemu kamu lagi. Akan kupukul sampai ibumu tidak mengenalimu. Aku selalu menepati janji. Sebentar Gao Xing. Tuan Liu, aku minta maaf atas namanya. Tuan Liu, jangan dengarkan dia. Orang ini harus dibunuh. Baik. Aku Liu Xin sejak lahir sampai sekarang. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua, jangan harap bisa pergi. Panggil orang. Liu Xin, kamu pikir di kota Yun kamu bisa berkuasa? Benar. Berani macam-macam dengan keluarga Liu. Di kota Yun kamu tidak akan bisa bergerak. Oh ya? Berarti tidak ada yang bisa mengendalikanmu ya? Aku ingin melihat. Apa ayahmu Liu Shanhi berani? Bilang seperti itu di depanku. Liu Shanhi di Unceng gagal mendidik anaknya. Anaknya punya utang tapi nggak bayar. Dalam 10 menit, suruh dia muncul di depanku. Kau masih pura-pura, Gao. Jangan bilang telepon barusan. Bisa manggil Liu Shanhi si kakek tua itu ke sini. Kau tahu nggak siapa dia? Status dan posisinya seberapa tinggi? Masa kau bisa manggil dia ke sini? Udah kayak gini masih main-main aja. Liu Shanhi bukan orang bodoh. Masa bisa tertipu trik kotor macam kau? Gao Xing, kali ini kau benar-benar cari masalah besar. Santai aja. Nanti kalau Liu Shanhi udah datang, baru kau tahu siapa yang cari masalah. Yang Master Liu, orang ini gila. Bohong sampai dia sendiri percaya, masih 10 menit lagi. Aku rasa dia cuma mau mengulur waktu. Jangan sampai tertipu, Young Master. Gak apa-apa, biarin aja dia ngulur waktu. Aku paling suka lihat orang mati-matian berusaha. 10 menit ya? Begini, kalau dalam 10 menit ayahku datang, aku akan berlutut minta maaf. Tapi kalau ayahku nggak datang hari ini, jangan salahkan aku kalau nggak kenal saudara.
Sekarang tinggal 9 menit. Siapkan mobil, cepat. Siap? Kau tinggal punya 3 menit. Gimana nih? Lima. Waktunya habis. Kakek Liu mana? Teruskan kebohonganmu. Tangkap mereka semua. Bangsat berhenti. Ayah, kenapa ayah datang? Dasar kurang ajar. Dasar anak tak tahu diri. Ayah, kenapa ayah mukul aku tanpa alasan? Bikin masalah gede masih berani tanya? Kakek Liu. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Young Master Liu tadi sedang urusan denganku. Pergi. Kau nggak ada hak bicara di sini. Tuan Gao. Anak kurang ajar ini sudah menghina Tuan. Aku minta maaf atas namanya. Ayah, dia itu pria liar yang dicari Sukingyan. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Time. Cepat berlutut, minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya. Dia yang tidak tahu diri, berani menggangguku. Kamu dengar tidak? Aku suruh kamu minta maaf. Mau minta maaf atau tidak? Mengerti tidak? Aku salah, aku salah. Tuan Gao. Maaf, aku salah. Kamu salah di mana? Aku. Liu Xin. Di luar sana selalu ada yang lebih hebat. Orang yang suka menindas akan ditindas balik. Jangan terlalu sombong. Ya, ini salahku karena tidak mendidik anak dengan baik. Tuan Gao, mohon dimaafkan. Aku pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Kejadian hari ini, jangan dipikirkan lagi. Ah, ini bukan urusanku, tergantung istriku. Benar, ini kelalaianku. Nona Su, Anda baik hati, tenanglah. Katanya anakku berhutang 15 juta pada perusahaan Anda. Ini 20 juta. Silakan diterima. $20 juta? Sayang, membayar hutang dan bunganya adalah hal yang wajar, terima saja. Kali ini aku maafkan demi istriku. Tapi aku tidak ingin ini terulang lagi, mengerti? Ja. Tuan Gao, tenang saja. Aku jamin tidak akan ada lagi. Sayang, kita pergi. Ayah, si Gao itu sebenarnya siapa sih? Jangan banyak tanya, keluarga Liu juga punya banyak kenalannya. Kenapa kamu begitu takut padanya? Time. Kamu pikir punya uang dan kekuasaan bisa semena-mena? Aku beritahu kamu. Orang ini sangat kaya. Tapi yang membuatnya dihormati bukan karena uang. Tapi karena kontribusinya yang besar. Bagi banyak tempat dan banyak orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Kalau kamu ganggu dia, akan banyak yang marah, tidak ada yang bisa menolongmu. Apa dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Kamu pulang dan dikurung selama sebulan. Tidak boleh berhubungan dengan siapapun.